Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini, pada Jumat yang penuh berkah ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesehatan itu kita mampu melangkahkan kaki sehingga kita bisa berjalan untuk berkumpul bersama-sama di tempat yang suci lagi mubarakah ini untuk melaksanakan aktivitas ibadah kita. Tujuan hidup kita di dunia ini yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa sesungguhnya tujuan terciptanya manusia di muka bumi ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang begitu besar tentu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan iman itu kita bisa meninggalkan sejenak urusan dunia kita, urusan amaliyah kita di dunia ini, untuk bisa bersama-sama di tempat yang suci lagi mubarakah ini. Karena banyak orang yang di luar sana yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, begitu luar biasa, tetapi tidak bisa bersama-sama kita untuk hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat karena tidak dibarengi dengan iman yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur manusia dapat dibagi menjadi 3 golongan atau 3 jenis. Yang pertama adalah syukur dengan menggunakan lisan, dan ini adalah kategori syukur yang paling biasa, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dengan segala apa yang telah kita dapatkan setiap hari. Tentu itu adalah merupakan jenis syukur dengan menggunakan lisan, dan ini yang umum dilaksanakan oleh semua orang. Syukur yang kedua adalah bagaimana menggunakan hati kita merenungkan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa kita mengevaluasi diri seberapa besar nikmat yang telah kita dapatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apakah sudah berbanding lurus dengan apa yang kita berikan kepada orang lain, apakah berbanding lurus dengan yang ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan syukur yang ketiga adalah menggunakan aksesoris, menggunakan badan kita yang masih sehat, yang masih kuat, dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki kita sedekahkan sehingga akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan kesempatan yang kita miliki untuk senantiasa meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk syukur yang paling tinggi, dan itulah yang disebut dengan syukur bil amal, yaitu syukur dalam aktivitas ibadah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar yang mulia ini selaku khatib kami senantiasa berwasiat kepada diri pribadi dan seluruh kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu berupaya menjalankan
apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mendapatkan predikat la'allakum tattaqun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan sebuah khutbah yang berjudul ciri-ciri orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang begitu pendek ini, yang begitu singkat ini, Allah Subhanahu wa taala menitipkan dua kalimat instruksi untuk bertakwa. Dua kalimat yang terulang dalam dua kata yang terulang dalam satu kalimat tentu merupakan hal yang luar biasa. Terjadi pengulangan dalam satu kalimat yang sangat pendek. Kenapa hal itu bisa terulang? Bila kita buka-buka Al-Quran, tafsir-tafsir Al-Quran, dapat kita temukan bahwa ternyata kata takwa dalam Al-Quran itu terulang sebanyak kurang lebih 259 kali. Pengulangan yang sangat luar biasa. Tetapi ternyata bila kita hubungkan dalam teori komunikasi, bahwa jika ada kalimat yang terulang-ulang, bila ada kata yang terulang, tentunya pengulangan itu hanya bisa disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama adalah karena hal yang terulang itu begitu penting. Apakah takwa itu begitu penting? Maka bisa kita jawab bahwa salah satu predikat yang diperebutkan, yang diinginkan oleh manusia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah predikat la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya sehingga di dalam Al-Quran dapat terulang sebanyak 259 kali. Dan faktor yang kedua menjadikan hal itu bisa terulang adalah karena hal itu begitu sulit. Apakah takwa itu sulit? Bisa kita jawab bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan definisi bertakwa, tetapi tidak bisa nampak secara zahir. Kita kemudian menjustifikasi atau menghakimi orang bahwa kamulah orang yang bertakwa, karena takwa sesungguhnya tidak bisa dilihat secara zahir. Bisa jadi ada orang yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga salat 5 waktu, tetapi dia lalai dalam menjalankan amaliyahnya dalam kehidupan sehari-hari. Lupa akan tanggung jawabnya di rumah, lupa perbaikan akhlaknya terhadap tetangga. Bagaimana dia bisa melihat tetangganya, bila dia baik, maka tetangganya juga harus ikut merasakan kebahagiaan itu. Tentu bila diakumulasi bahwa orang-orang yang bertakwa pada dasarnya tidak bisa dilihat secara zahir, karena pada dasarnya dia harus mampu menggabungkan dua hal, baik secara amaliyah di dunia, tetapi dia harus mampu menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 ini Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat, dan perhatikanlah apa yang telah kamu perbuat, apa yang telah kamu perbuat hari ini, apa yang telah kamu perbuat kemarin, dan apa yang telah kamu perbuat di masa-masa yang telah lalu. Apa tujuannya? Tujuannya adalah lighad, untuk hari esok. Apakah itu besok? Apakah itu minggu depan? Apakah itu tahun depan? Apakah itu ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala? Tentu ternyata di dalam ayat ini salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah menjadikan perubahan dalam setiap hari itu, pergantian waktu dari baik itu dari jam ke jam, hari ke hari ataupun minggu ke minggu, dijadikan sebagai hari pergantian dan ikuti dengan evaluasi diri.
harus mampu mengukur, melihat apa yang telah dia perbuat, itu apakah ada perubahan dari hari-hari ke hari. Harus ada progresivitas, baik itu dalam bentuk akhlak kita maupun dalam bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita harus melihat apa yang kita perbuat sebelumnya sudah menunjukkan perbaikan hari ini. Dan tentunya apa yang kita lakukan hari ini juga harus tidak lebih baik dari besok. Karena kita harus bisa melihat, menganalisa, mengevaluasi hari demi hari. Maka tujuan bila kita melihat apa yang kita perbuat hari ini seharusnya mencerminkan bahwa ada perbaikan yang signifikan dari apa yang telah kita perbuat selama ini. Bila kita bersedekah, bila minggu lalu kita bersedekah 10.000, maka hari ini paling tidak kita sudah harus mampu bersedekah 20.000. Dan kalau 2 hari ini 20.000, tentu minggu depan kita sudah bisa mengupayakan bahwa jumlah sedekah kita adalah 40.000 dan demikian seterusnya, hingga kita bisa mendapatkan jumlah yang paling maksimal dari apa yang kita miliki. Kemudian instruksi takwa yang kedua yang dilanjutkan dalam ayat ini adalah wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu perbuat, yang kamu lakukan. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari kita kadang lalai, kadang kita menyepelekan hal-hal yang kecil. Terkadang hal-hal kecil itu setelah kita perbuat dan kita rasa bahwa itulah perbuatan yang salah, tetapi kemudian kita anggap itu sepele, kita anggap itu remeh. Tetapi telah melukai hati orang lain, telah membuat orang lain itu bisa merasa terzolimi. Maka tentu itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah bahwa seberat biji zarah pun, jika itu telah kita perbuat di dunia ini, bila itu adalah kebaikan maka kita akan mendapatkan konsekuensi pahalanya, dan bila itu keburukan maka kita akan mendapatkan konsekuensi dosanya dan dipertanggungjawabkan betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bila kita hubungkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana bila mengukur keseharian kita maka ada satu pertimbangan, di mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbunyi, man kana yaumahu khairan min amsihi fa huwa rabiun, wa man kana yaumahu mislu amsihi fa huwa maghbun, wa man kana yaumahu syarrun min amsihi fa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini itu lebih baik dari hari kemarin, maka dia mendapatkan predikat orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang hari ini itu sama saja dengan hari-hari biasanya, maka dialah predikat orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang hari ini itu lebih buruk dari hari biasanya, maka dialah orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan bahwa bila kita bisa mengevaluasi diri kita, merenungkan apa yang telah kita perbuat sehari-hari, maka kita bisa mendapati 3 potensi yang ada dalam diri kita. Bila apa yang kita perbuat hari ini itu menunjukkan progresivitas dalam bentuk ibadah atau amal, maka kitalah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila hari ini kita mendapati diri kita ternyata biasa-biasa saja, ketika sholat Jumat ternyata kita hanya biasa-biasa saja, terlambat saja. Minggu lalu kita juga terlambat, 2 minggu lalu juga kita terlambat. Tentu itu adalah sebuah predikat orang yang merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan yang signifikan dari hari ke hari. Dan yang ketiga, kata Rasulullah bahwa bila kita mendapati diri kita bahwa hari ini ternyata lebih buruk dari kemarin, maka disitulah predikat orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Bila hari ini kita melaksanakan sesuatu perbuatan yang keliru, yang misalnya sebelumnya kita tidak pernah korslet dengan tetangga, kita tidak pernah menyebarkan hoax, hari ini kita terpengaruh untuk berbuat demikian, kita sudah memiliki perubahan sikap, tidak ramah lagi dengan tetangga, ataupun sudah
tidak lagi rajin beribadah karena tanggung jawabnya, karena amanahnya di dunia ini. Tentu itulah kondisi di mana kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perubahan dari waktu ke waktu seharusnya menunjukkan progresivitas kita dalam sudut pandang ibadah kita maupun dalam amaliah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha katsiran yazkurkum wa yas'aluhu min fadli yutikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.